Di video kali ini kita akan belajar tentang usaha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha dalam kajian cabang ilmu fisika? Sebelum kita ke konsepnya, apa yang dimaksud dengan usaha, ya. Misal kita buat ilustrasi dulu. Misalnya ada seseorang. Nah, di sini dia hendak mendorong sebuah meja nih. Ya, ada sebuah meja yang hendak didorongnya. Ini kasus pertama. Ketika meja ini didorong, ya, menyebabkan terjadi perubahan posisi nih, perubahan posisi mejanya, ada mejanya. Nah, menjadi di sisi kanan ini, orangnya juga berpindah, ya. Ini kasus yang pertama. Sementara di kasus yang kedua, ya, ada seseorang yang sama juga mendorong meja. Bedanya, meja ini tidak berpindah, ya. Kalau ini kasus A, menyebabkan bendanya bisa berpindah sejauh D, ya, nggak tahu berapa meter berpindahnya, ya, tidak sama dengan 0, berarti benda ini berpindah dong, ya. Tapi untuk kasus yang B ini, ya, orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong meja ini, namun tidak ada perubahan posisi yang dihasilkan. Artinya perubahan posisinya sama dengan 0, ya. Nah, dari kedua peristiwa ini pertanyaannya adalah manakah yang dikatakan melakukan usaha dalam fisika? Ya, jawabnya yang ini, yang A. Kenapa? Karena orang yang ada di kondisi A ini ketika mendorong meja menghasilkan perpindahan. Nah, dorongan yang diberikannya, dorongan yang diberikan pada meja ini bisa kita sebut juga sebagai usikan, atau bisa juga kita sebut sebagai gangguan. Nah, gangguan ini menyebabkan mejanya berpindah dong, ya, sejauh D. Nah, dalam fisika, dorongan atau usikan atau gangguan yang diberikan pada sebuah benda atau yang dikerjakan pada sebuah benda itu disebut sebagai gaya. Ya, ini disebut sebagai gaya atau kita simbolkan sebagai F, ya. Nah, sementara di sini meskipun orang yang sama juga memberikan dorongan atau usikan atau gangguan yang disebut sebagai gaya, namun tidak ada perubahan posisi. Tidak ada perubahan posisi yang dihasilkan, ya. Nah, karena gaya yang diberikan tidak menghasilkan sebuah perubahan posisi, sebuah perpindahan pada benda ini, orang ini dalam konteks fisika disebut tidak melakukan usaha. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan usaha itu adalah besarnya gaya atau besar gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menghasilkan perpindahan atau perubahan posisi. Perpindahan. Nah, dalam fisika tentu ada variabel yang nantinya dapat kita buat dalam bentuk persamaan matematis, ya, untuk membuktikan kebenaran bahwa kondisi A ini benar-benar dikatakan melakukan usaha dalam fisika dan kondisi B ini dikatakan tidak melakukan usaha. Nanti kita buktikan secara matematis. Nah, sebelum ke situ kita tentuin dulu nih simbol untuk setiap variabel yang ada pada konsep usaha ini. Jadi tadi kan yang dimaksud dengan usaha itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menghasilkan perpindahan. Nah, dalam fisika usaha ini boleh juga kita katakan sebagai kerja, ya, yang kita beri simbol sebagai W. Dari bahasa Inggrisnya work, ya. Kemudian ada besar gaya. Nah, gaya ini tadi kan sudah kita buat nih simbolnya, ya. Dalam fisika simbol untuk gaya itu adalah F. Oke, sudah ada dua variabel. Lalu perpindahan kita beri simbol D. Oke. Nah, berarti kalau begitu secara matematis bagaimana
untuk menghitung besarnya usaha yang bekerja pada suatu benda. Secara matematis, persamaan yang bisa kita pakai untuk menghitung besar usaha atau kerja yang kita beri simbol W, usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menghasilkan perpindahan. Nah, dari konsep tadi kita buat dalam bentuk persamaan matematis seperti ini, atau yang kita sebut sebagai rumus. Kita kasih keterangan. Nah, satuannya. Jadi kalau W ini adalah besaran untuk usaha, tentu ada satuan dong ya. Satuan untuk usaha apa? Kita kasih simbol J, atau dari nama seorang ilmuwan fisika yaitu Joule, ya. Boleh kita sikat sebagai J saja, atau kita boleh juga menggunakan satuan Newton meter. Nah, kenapa? Karena 1 Newton meter itu sama dengan 1 Joule. Dari mana dapat satuan Newton meter ini? Dari persamaan ini. Nah, karena apa? Karena F itu merupakan besaran untuk gaya yang satuannya adalah Newton. Oke. Jadi ada Newton, kemudian D. D ini adalah perpindahan. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Jadi Newton kali meter, ya Newton meter. 1 Newton meter sama saja dengan 1 Joule. Oke, nangkep sampai situ ya. Nah, sekarang kita buktiin nih peristiwa A dan B tadi, ya. Kalau yang peristiwa A, kenapa peristiwa A itu disebut melakukan usaha? Ya karena besarnya W itu bisa kita hitung dengan mengalihkan dua variabel ini. F-nya ada, dikalikan dengan D-nya juga ada. D-nya tidak sama dengan 0. Entahlah berapa. Mungkin 1 meter, 2 meter, atau bahkan 30 cm mungkin, ya. Berarti tidak sama dengan 0. Maka besar W ini nantinya tidak sama dengan 0. Beda sama kasus B, ya. Coba kalau kita masukkan ke persamaannya, W sama dengan F dikali dengan D. Nah, karena D-nya ini sama dengan 0, jadi kalau F dikalikan dengan 0, ya sesuatu dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Maka kalau demikian, kasus B dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, ini adalah konsep usaha atau kerja dalam fisika. Artinya untuk melakukan usaha itu apabila ada gaya yang bekerja pada benda itu atau dikerjakan pada benda itu sehingga menghasilkan suatu perubahan. Entah itu perubahan posisi atau perubahan kondisi pada benda tersebut. Jika tidak ada perubahan pada benda itu, maka usaha pada benda itu dikatakan sama dengan 0. Artinya tidak ada usaha yang bekerja pada benda itu, atau tidak ada kerja yang dilakukan pada benda itu. Nah, beda. Tentu konsep ini beda sama kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari, seberapa kuat kamu mendorong sebuah dinding, misalnya ada sebuah dinding nih, ada sebuah dinding, yang namanya dinding itu nggak akan berubah posisinya ya, lalu didorong nih sampai bercucuran darah dan air mata keringat sekalipun, ya, kalau dalam fisika kamu dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0. Ini dalam fisika. Karena tidak ada perubahan posisi yang dihasilkan. Ya, tidak ada perubahan tempat yang dihasilkan dari gaya yang sudah diberikan oleh orang ini terhadap dinding. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, orang ini dikatakan melakukan usaha tidak sama dengan 0. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada perbedaan antara istilah usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah usaha dalam cabang ilmu fisika. Nah, konsep usaha yang kita bahas pada kali ini adalah ini, secara fisika tinjauannya. Jadi untuk menghasilkan sebuah usaha, ya, suatu benda itu harus diberikan gaya atau ada gaya yang bekerja pada benda itu
dan juga menghasilkan sebuah perubahan posisi. Oke, ini adalah materi tentang pengenalan usaha. Jadi setelah ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang tinjauan usaha dalam suatu sistem.